Jadi mau mengenal Allah itu harus sesuai dengan apa yang Allah nyatakan. Nah sekarang gini, sumber pengenalan kita kepada Allah itu dari mana? Gitu. Ya kalau sumber pengenalan kita dari Alkitab ini, ya maka kita akan mengerti. Ya Allah itu adalah Tritunggal. Ada hal pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya itu adalah satu. Karena itu metode Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itulah Allah yang benar, gitu. Jadi itulah yang kita nggak usah ngarang-ngarang, nanti kan jadinya salah, gitu. Ya kalau kita percaya ini Alkitab ini adalah firman Tuhan, gitu, satu-satunya, ya dari sinilah kita belajar tentang Allah itu, mengenal Allah itu seperti apa. Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita sudah memasuki episode ketiga tentang kata Allah. Ya Pak. Episode pertama dan kedua, Pak Kurnia, kemarin Pak Kurnia sudah ajar bahwa ada kata Allah itu sebagai sebutan, tetapi ada juga Alkitab mencatat JHVH sebagai proper name, atau Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia. Oke, tentang kata itu memang kita sudah paham sekarang. Permasalahannya adalah, yang paling menarik adalah, ini kan gini loh Pak, orang Yahudi akhirnya kan mewarisi iman yang benar lewat nenek moyang mereka. Yeah. Makanya Alkitab menyebut bahwa Jehovah sendiri sering disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kan gitu. Jadi Allah yang disembah Abraham, iya. Allah yang disembah. Oke. Permasalahannya adalah ini kan mereka kenal lewat catatan-catatan kitab-kitab kan gitu, firman Tuhan. Yang menjadi penasaran saya adalah episode kedua kemarin Pak Kurnia keluar pernyataan bahwa sebelum Yesus menjadi manusia, Alkitab pernah mencatat bahwa dia pernah menyatakan dirinya. Artinya bisa dilihat langsung oleh manusia tanpa manusia itu mati. Kan gitu. Sebenarnya bagaimana tentang wujud firman yang adalah pribadi Allah itu sendiri yang pernah menjadi manusia. Bagaimana Alkitab mengkisahkan kisah itu? Ya, jadi sebelum menjadi manusia, sebelum inkarnasi, jadi sebelum tinggal di dalam daging. Kalau kita membaca Perjanjian Lama itu ada banyak cerita bahwa Allah itu Jehovah itu menampakkan diri, gitu kan? Bisa dilihat. Yang bercakap-cakap dengan Abraham. Gitu. Jadi waktu Abraham negosiasi tentang hukum Sodom dan Gomora itu, kalau ada 50 orang benar bagaimana? Gitu kan, ada nego-nego begitu. Itu sedang berjalan dengan Abraham, gitu. Abraham ngomong langsung. Abraham ngomong karena face to face gitu, Pak. Kan Abraham menyambut 3 orang. Gitu kan? Menyambut 3 orang, 2 malaikat ini yang nanti pergi ke menyelamatkan Lot kan gitu. Tetapi ada 1 yang tinggal dengan Abraham, dan Abraham itu menyebutnya dalam percakapan itu Jehovah gitu. Jadi Musa itu memberi keterangan bahwa yang bercakap-cakap dengan Abraham itu adalah Jehovah gitu. Jadi negonya itu nego dengan Jehovah, Allah sendiri, dengan Allah yang datang begitu, Abraham, dengan Abraham gitu. Dan itulah Allah sang firman itu. Itu Allah firman gitu, sang firman itu. Berarti ini adalah pribadi Allah yang sebenarnya itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sebelum tinggal di dalam daging dikandung oleh Maria. Hanya firman yang bercakap-cakap dengan Abraham tadi ya, yang wujudnya sebenarnya sudah manusia, itu tidak bisa mati. Iya. Maka sebenarnya dalam penciptaan itu di Kejadian 1 ayat 26 itu kan marilah kita
menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Jadi segambar dan serupa ini bicara sebenarnya bentuk. Gitu. Bukan hanya sekedar kemampuan dan lain sebagainya, kehendak, perasaan begitu, bukan sekedar itu, tetapi ini adalah bentuk, kan gambar dan rupa kan bisa dilihat secara fisik, gitu ya Pak. Bentuk manusia ini adalah segambar dan serupa dengan Allah, dan kita tahu itu adalah Yesus Kristus. Nah, yang bergulat dengan Yakub juga kalau kita membaca Kejadian 32 itu Pak Riko. Dari ayat 28 coba. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Melawan Allah dan manusia. Betul. Dan engkau menang. Terus lanjutin lagi. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Aku telah melihat apa? Allah. Jadi yang digulat dengan Yakub itu adalah Allah. Berarti ini artinya bergumul ya Pak? Bergumul gitu, ya, pegang-pegangan. Bukan berantem ya Pak, bergumul gitu ya. Jadi kan akhirnya kan ini Yakub itu nggak mau lepas kan, Yakub kan pukul apa pangkal pahanya. Nah, karena inilah orang Israel tidak makan pangkal paha kan. Iya. Gitu. Jadi itu bergumul begitu, berfisik. Gitu. Kekeh artinya Yakub nggak mau ditinggalin gitu. Betul. Jadi Yakub bisa pegang gitu. Tadinya Yakub tidak tahu. Kan gitu. Kalau dia tahu juga nggak bakal berarti. Makanya dia bilang begini. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku apa? Tertolong. Karena tahu kalau sebenarnya harusnya mati dia. Mati gitu ya Pak. Harusnya mati. Kan gitu. Dia orang berdosa, dia melihat Allah, bergumul dengan Allah. Kan begitu. Semalam-malaman gitu kan, saking kekehnya si Yakub ini ya. Betul. Luar biasa. Jadi kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 18 kan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Ya. Berarti termasuk sebenarnya Yakub tidak bisa melihat Allah. Allah apa? Allah yang mana? Allah yang Bapa, Allah yang Roh Kudus. Ini pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Roh Kudus tidak dilihat. Tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuannya itulah yang menyatakannya. Jadi yang menyatakan Allah di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus gitu. Nah, kita bisa melihat ini karena kita mendapatkan terang dari kitab perjanjian baru. Kalau berhenti hanya sampai kitab perjanjian lama, kita juga nggak bisa paham. Gitu kan? Nah, kita ada informasi tambahan, patokan tambahan. Gitu. Ada wahyu progresif. Ada wahyu tambahan untuk melengkapi kitab perjanjian lama ini. Begitu. Jadi makanya, berarti yang bergumul dengan Yakub, Allah dan manusia, itu adalah yang Yesus Kristus. Gitu. Allah dan manusia? Iya, Allah yang berfisik. Gitu. Allah yang berfisik. Sebenarnya di Taman Eden itu kan suara langkah Tuhan terdengar. Berarti ada fisik. Ada fisik gitu. Jadi yang bercakap-cakap dengan Adam di Taman Eden ya tetap Yesus Kristus sebelum dia inkarnasi. Gitu. Karena sebenarnya kan proses diperlukan untuk inkarnasi menjadi manusia. Itu karena manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya Allah penuh menjadi manusia. Betul. Kalau nggak jatuh ke dalam dosa, tidak ada janji kirim juru selamat. Tidak perlu Allah jadi inkarnasi tinggal di dalam daging, nggak perlu. Daging ini kan jadinya panah, kan diambil dari tanah, jatuh ke dalam dosa, nanti akan kembali ke tanah.
Dan kalau seandainya Adam pun tidak berdosa, tidak akan mati ya Pak? Tidak akan mati. Kan firman Tuhan, kalau kamu makan, kamu mati. Kalau tidak makan, ya tidak mati. Begitu. Jadi perlunya Allah menjadi manusia demi menyelamatkan manusia, ya karena ada dosa dan tidak ada cara lain untuk membereskan dosa selain dosa itu dijatuhin hukuman. Begitu. Jadi kita mengenal Allah itu jangan maunya kita. Itu yang paling penting gitu. Ya Pak. Jadi mau mengenal Allah itu harus sesuai dengan apa yang Allah nyatakan. Nah sekarang gini, sumber pengenalan kita kepada Allah itu dari mana? Gitu. Okay. Ya kalau sumber pengenalan kita dari Alkitab ini, ya maka kita akan mengerti. Ya Allah itu adalah Tritunggal. Ada hal pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya itu adalah satu. Karena itu metode Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itulah Allah yang benar, gitu. Jadi itulah yang kita nggak usah ngarang-ngarang, nanti kan jadinya salah, gitu. Ya kalau kita percaya ini Alkitab ini adalah firman Tuhan, gitu, satu-satunya, ya dari sinilah kita belajar tentang Allah itu, mengenal Allah itu seperti apa. Sang pencipta itu akhirnya kan menjadi manusia, pribadi firman, kan? Yang tadinya duduk di pangkuan Allah Bapa, menjadi manusia demi menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia, dan dikasih nama kan Yesus. Gitu. Jadi Yesus itu ya Allah yang benar, gitu. Allah yang menjadi manusia seperti kita, dikandung, kemudian lahir, dikubur, dan kemudian bangkit naik ke surga, begitu. Itu Allah yang benar, itu yang memperkenalkan diri. Kita nggak bisa mengenal Allah tanpa akhirnya kita mengenal Yesus Kristus. Nah orang Yahudi yang pakai bahasa Ibrani yang menyebut Elohim, gitu kan? Mereka tidak mengenal Elohim yang benar, karena ketika Elohim memperkenalkan dirinya, mereka tolak menjadi manusia untuk juru menyelamatkan mereka, yaitu Yesus Kristus, ya, mereka tolak. Gitu. Jadi secara umum mereka menolak. Gitu. Walaupun ada banyak orang-orang Yahudi yang cinta kebenaran. Ya. Petrus kan tadinya orang Yahudi. Maka sulit sekali bagi Petrus, bagi rasul-rasul semuanya. Itu orang Yahudi semua kan? Orang Yahudi semua untuk akhirnya mengerti Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Itu bagi mereka kan sulit. Setelah kebangkitanlah itu padahal kan Pak Kurnia, padahal kan perjanjian lama memberikan nubuatan tentang Allah yang menjadi manusia kan begitu banyak. Iya. Apa yang membuat mereka menjadi sangat sulit sekali, bahkan menolak kan? Kalau kita bicara soal Yahudi, itu kan bangsa kan, secara kebangsaan mereka menolak. Kan meskipun ada segelintiran dari mereka, ya kita bilang itu sebagian kecil kalau melihat jumlah bilangan kan gitu. Jadi menerimanya rasul-rasul, menerima Yesus sebagai Tuhan, itu kan per pribadi mereka, bukan secara kebangsaan. Apa yang membuat bangsa Yahudi ini sepertinya susah sekali menerima Yesus? Mereka ada mau menciptakan Mesias sendiri sebenarnya. Wah. Coba kalau kita baca Matius. Mesias harapan mereka gitu. Mesias harapan mereka. Iya. Gitu. Ya, Matius di pasal yang ke-13. Coba dibaca di ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Kemudian ayat terakhir 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Ya, jadi Yesaya menubuatkan ada Jehovah yang datang, gitu kan. Kemudian kitab Nabi juga kasih tahu bahwa nanti kalau Tuhan datang, itu menjejakkan kaki di Bukit Zaitun,
itu akan terbelah dua. Kitab Yoel nanti akan ada lembah Yosafat di situ, lembah penghakiman. Ini kedatangan yang mana nih gitu? Ya gitu. Nah, ini kan dua versi kedatangan ya Pak. Ya inilah yang membuat kesalahpahaman dari orang Yahudi. Oh. Gitu. Berarti orang yang Yahudi harapan yang hebatnya luar biasa gitu Pak. Yang waktu datang Bukit Zaitun terbelah. yang bukan datang di kandang domba, bukan. Betul. Itu. Gitu. Jadi makanya mereka katanya Allah, mamanya kita kenal. Tapi kan gini loh Pak, kitab para nabi juga kan sebenarnya menceritakan nubuatan tentang Mesias yang akan datang juga, kan ada Mesias yang menderita juga kan? Iya. Maka saya bilang mereka itu sebagian besar itu maunya itu yang hebat, bukan yang menderita. Makanya waktu Tuhan Yesus itu memberitahukan bagaimana dia akan menderita kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bagaimana? Terima nggak? Nggak terima. Kan gitu. Nggak bisa. Pak Petrus kan nggak bisa. Kalau yang lain tinggalkan, saya tidak. Kan gitu kan. Wah, pakai pedang dia. Gitu. Mamanya Yohanes dan Yakobus saja sudah datang kepada Tuhan Yesus kan. Nanti kalau datang jadi ini tolong nih. Anak saya jadi menteri. Anak saya ini taruh di kiri kanannya kamu. Gitu. Kalau nanti datang jadi raja. Kan gitu. Nah, sebagian besar orang Yahudi yang kurang rohani, yang tidak rohani sebenarnya, yang sebenarnya mereka mengharapkan hanya pembebasan jasmani, bukan pembebasan dari dosa. Jadi yang mencari Tuhan untuk hanya yang jasmania itu nggak dapat kebenaran, begitu. Nah, sebagian besar pada waktu itu orang seperti itu. Bisa bayangkan, kelahiran Tuhan Yesus sampai dilahirkan di kandang domba begitu. Karena apa? Karena tidak ada tempat, katanya, pada waktu itu. Jadi itu menggambarkan bahwa kerohanian mereka itu tidak dalam keadaan yang baik. Tetapi yang apa? Yang orang-orang rohani, itu ya. Simeon, Hana, Tuhan Yesus umur 8 hari dibawa ke bait Allah kan. Simeon bilang apa? Ya sudah. Dia ikhlas mati gitu ya Pak? Dia ikhlas mati. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan nubuatan bahwa dia akan mati kalau dia sudah melihat Mesias. Begitu. Nah, jadi kalau di kepala mereka itu hanya yang pembebasan jasmani, bukan yang rohani, bukan masalah dosa, mereka nggak ketemu kebenaran. Bahkan sampai sekarang pun itu terjadi sama orang-orang. Betul. Kalau hari ini orang mau percaya kepada Kristus karena mengejar yang aspek yang duniawi, jasmani, materialistik begitu, itu nggak ketemu kebenaran. Karena sebenarnya Tuhan perlu di dalam kedatangannya pertama itu nomor satu adalah menyelesaikan dosa manusia. Nah ini yang paling utama. Itu yang paling penting. Memang nanti dia akan datang kembali menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Kristus kan naik ke surga. Iya. Nanti dia akan datang kembali. Naik di Bukit Zaitun, nanti akan turun kembali di Bukit Zaitun. Nah, ketika nanti kedatangan yang kedua yang turun di Bukit Zaitun itulah nubuatan di Yoel, di Zakaria itu yang menjejakkan kaki di Bukit Zaitun kemudian terbelah. Ada lembah Yosafat di situ, lembah penghakiman. Itu tergenapi. Gitu. Bukan lagi sebagai Mesias. Bukan lagi sebagai yang akan mati menanggung dosa manusia, begitu. Dia akan datang sebagai sudah menjadi raja dunia. Justru orang waktu itu kalau melihat kedatangan Tuhan yang waktu itu seperti itu dan akhirnya baru berdiri percaya, itu udah terlambat. Betul. Iya. Jadi kedatangan yang pertama, kematiannya itu harus terjadi karena memang sudah dinubuatkan. Iya. Tetapi ya banyak orang berpikir yang aspek yang jasmania, gitu, bebas dari penjajahan Roma, gitu kan.
dia raja kita, kok nggak ada pasukannya? Gitu. Murid-muridnya nelayan semua kan gitu, ya kan? Iya. Mamanya ada, gitu. Allah kok lahir? Wah, mereka nggak mengerti itu bahwa memang Allah harus menjadi manusia. Kok sama kayak kita sebagai manusia? Betul. Kok mati gitu? Kok mati? Sebenarnya mereka harus percaya adalah Allah dengan segala mujizat-mujizat yang dia lakukan kan begitu. Iya. Nah, itu harusnya kalau cinta kebenaran nggak terbantahkan. Nah, sampai puncaknya Yesus mati, dikubur dan bangkit kan? Masih nggak percaya juga orang. Ya, secara bangsa banyak nggak percaya karena pemimpinnya tidak percaya. Iya. Nah, tetapi yang percaya itulah yang diselamatkan. Ya. Gitu. Ya. Ya. Baik. Anda sudah mendengar bukan bahwa kalau Anda ingin bertemu atau menemukan Allah yang benar, Anda harus tunduk kepada kebenaran. Nomor satu, Anda harus cari tahu dulu di mana Allah yang benar ini berfirman. Dan Alkitab mengajarkan bahwa Alkitablah satu-satunya firman Allah. Disitulah Allah mulai memperkenalkan dirinya kepada manusia pertama kali. Bahkan dia yang menawarkan solusi keselamatan di mana tidak ada jalan keselamatan yang paling pasti selain daripada ajaran Alkitab ya Pak Kurnia. Ya, betul. Perlu dicatat bahwa untuk mengenal Allah harus Allah yang memperkenalkan diri. Dan untuk menemukan kebenaran, lagi-lagi bukan maunya kita, tetapi harus maunya Allah. Anda ingin mengenal Allah yang seperti apa? Itu yang nomor satu. Allah yang benar tentu tidak penting untuk kita menjadi kaya, untuk menjadi sehat. Karena kalau menjadi kaya, menjadi sehat kan akan mati-mati juga ya Pak. Tetapi yang paling penting adalah apakah jiwamu, jiwa saya, jiwa Anda sudah diselamatkan. Itu yang terpenting. Ya. Terima kasih Pak Kurnia. Baik, Pak Ring. Penjelasan yang Pak Gembala Kurnia berikan kepada kami di sini memberikan banyak pelajaran yang berguna bahwa Tuhan yang menjadi manusia mati di kayu salib menanggung hukuman dosa sedunia. Selamat malam Pak Kurnia. Tuhan berkati. Baik. Saudara, kalau Anda merasa bahwa channel ini memberikan banyak pelajaran yang berguna, Anda bisa share ke teman-teman Anda, bagikan video ini. Kalau Anda mau dukung, Anda bisa subscribe. Kami akan memberikan video lagi yang mengandung banyak pelajaran yang berarti bagi iman Anda. Kami berharap segala yang Anda saksikan, pelajaran yang Anda sudah Anda dengar, Anda bisa menemukan kebenaran dan Anda bisa menerima kebenaran itu dalam hidup Anda. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam saudara dan salam Maranatha. Maranatha.